Halo pemirsa, bayi berusia 1 bulan yang ditemukan tewas di sumur rumahnya di Jember, Jawa Timur ternyata dibuang ibu kandungnya. Ironis, pelaku depresi karena tak bisa memberikan susu ASI pada anaknya. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Melompong 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, kebakaran puluhan rumah di Tambora, Jakarta Barat. Seorang warga terluka tertimpa reruntuhan bangunan. Ironis, api diduga akibat ulah seorang orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ yang sengaja membakar kain dan kertas di dalam rumah. Kebakaran besar ini melanda kawasan padat penduduk di Jalan Sawah Lio, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar, meludeskan 10 rumah warga. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga bergotong royong berupaya memadamkan api yang makin membesar. Seorang warga yang ikut membantu sempat mengalami luka akibat terkena reruntuhan bangunan. Diduga kebakaran ini berasal dari salah satu rumah warga yang mengalami gangguan jiwa membakar kain dan kertas dari dalam rumah. Dari rumah sebelah Pak RT 2 Pak Ali, ya. Itu jadi awalnya jadi orang stres itu. membakar apa sih Bang? Kain sama koran, Kan sama koran. Iya. Terus api langsung gede. langsung besar. Berapa rumah Bang yang kebakar? Kalau kita lihat sih sementara ada 10. Masalahnya ini karena tempat sempit, rapat dan padat hunian, jadi agak cepat perambatan untuk penyalaan. Untuk sumber air cukup bagus, berhubung dekat dengan kali. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 24 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban dalam kejadian ini, kasus kebakaran ini masih diselidiki Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Isak tangis keluarga mengiringi proses pemakaman ibu muda yang tewas akibat mobilnya terjun ke sungai di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Suami dan anak korban selamat. 2 orang tewas akibat kecelakaan yang disebabkan pengemudi mobil mengantuk. Isak tangis keluarga terjadi saat jenazah Devriani Rani Rantai Balik disemayamkan di rumah duka di Kecamatan Buntao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Wanita 28 tahun, ibu 1 anak ini tewas setelah mobil yang ditumpangi bersama keluarganya terjun ke sungai Matalo di Tanah Toraja. Suami dan anaknya bisa diselamatkan warga. Selain Devriani, kecelakaan ini juga merenggut nyawa Amata Batikaka, 61 tahun, tetangganya yang ikut menumpang mobil. Sedianya para korban dalam perjalanan pulang usai mengikuti acara keagamaan. Yang berada di sekeliling tempat kejadian yang sangat memperhatikan kami, baik dari tempat tinggal, kami bermalam. Penyebab kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil mengantuk. Itu kejadiannya kira-kira pukul 3 dini hari. Dan kalau dilihat di lokasi mungkin sopir dalam keadaan ngantuk. Sehingga dia motor keluar jalur dan di jurang. Itu yang kami sementara kami. Dari kejadian ini diingatkan agar pengemudi tidak memaksakan berkendara jika dalam kondisi mengantuk atau lelah. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa iNews melaporkan. Pemirsa, berboncengan motor dengan ibunya, seorang bocah tewas ditabrak mobil di Lampung Timur. Bukannya berhenti, pengemudi mobil terus melaju hingga korban terseret di kolong mobil sejauh 5 km. Pengemudi mobil nyaris diamuk warga. Kecelakaan melibatkan mobil Fortuner dengan pengendara motor ini terekam CCTV di Jalan Lintas Timur, Desa Tulung Pasik, Mataram Baru, Lampung Timur. Akibatnya seorang bocah berusia 6 tahun tewas mengenaskan.
Kecelakaan berawal saat pengemudi melaju kencang menabrak motor di depannya yang dikendarai seorang ibu yang tengah membonceng anaknya. Sang ibu terjatuh mengalami luka ringan sementara anaknya tertabrak dan masuk ke kolong mobil terseret hingga 5 km. Warga yang berupaya mengejar pelaku nyaris menghakiminya setelah mobil berhenti menabrak pohon. Pengemudi bernama Asep berhasil diselamatkan dari amuk warga langsung dibawa ke Mapores Lampung Timur. Massa yang emosi melampiaskan kemarahan dengan merusak mobil dan nyaris membakarnya. Betul, jadi masa karena mungkin terlalu emosi melihat korban ini terseret mungkin lebih dari 5 km, anak kecil ini dengan kendaraan itu, emosi warga memang sudah tidak bisa terbendung lagi, hingga warga yang jumlahnya mungkin hampir 1000-an, alhamdulillah bisa kita halau, kendaraan tidak terbakar oleh bisa dikit. Kasus kecelakaan ini kini ditangani aparat Satlantas Polres Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Lampung, Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, diduga sopir lalai, mobil grup band The Massive mengalami kecelakaan di jalur Pantura Situbondo, Jawa Timur. Akibatnya 3 anggota The Massive luka-luka termasuk Rian sang vokalis yang terluka di bagian mata. Mobil minibus yang ditumpangi grup band The Massive ini menabrak tiang penerang jalan di jalur Pantura, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. Sebelumnya, mobil mengalami oleng saat dalam perjalanan menuju ke Banyuwangi. Akibatnya, Rian Eka Prabdipta, sang vokalis, serta 2 anggota grup band The Massive mengalami luka-luka dirawat di Rumah Sakit Asembagus. Rian diketahui terluka di bagian mata kirinya. Kondisi ketiga korban telah membaik. Polisi menduga kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi. Mobil korban dibawa ke unit laka lantas Polres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, sambil membawa anak kecil, seorang pria mencuri motor yang terparkir di pinggir jalan di Cilincing, Jakarta Utara. Usai membawa kabur motor curian, hanya dalam 20 menit, pelaku berganti pakaian dan kembali ke lokasi mengambil motornya yang ditinggal di lokasi. Kamera CCTV merekam jelas aksi pencurian motor di wilayah Pendongkelan Cilincing, Jakarta Utara dilakukan seorang pria mengendarai motor dan membawa anak. Dalam situasi ramai, pelaku nekat menggasak motor terparkir di pinggir jalan, sempat dikejar korban. Dalam beraksi, pelaku sengaja meninggalkan motornya tak jauh dari lokasi dan mengambilnya kembali setelah berhasil menggasak motor. Dalam 20 menit, pelaku yang berganti pakaian kembali ke lokasi sambil menggendong anak kecil yang sama, mengambil motornya yang sengaja ditinggal. Ya, lagi diparkir dari keluar rumah, dia mau pergi mau ngambil masker. Kuncinya nyantol katanya. Begitu dia keluar mau ini, tiba-tiba motor dibawa lari dari orang yang tersebut yang dari sini parkir. Pelaku bawa anak, dia modus penyamarannya begitu, bawa anak. Gitu. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku yang wajahnya terlihat jelas di CCTV dan telah teridentifikasi. Tahu ada kejadian itu, tim sudah turun ke lapangan, termasuk pengecekan dari CCTV. Dan untuk pelaku sudah teridentifikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pelaku bisa kita tangkap. Korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Di Todong Pedang Samurai, 2 pengemudi ojek online menjadi korban begal saat menunggu orderan di Jalan Melong Asi, Bandung, Jawa Barat. 2 pelaku pengendara motor menggasak 2 handphone dan kunci motor korban. Dua pengemudi ojek online yang sedang menunggu orderan di pinggir Jalan Melong Asih, Kota Bandung, Jawa Barat ini menjadi korban begal. 2 pelaku yang mengendarai motor mengancam korban menggunakan pedang samurai hingga korban menyerahkan handphone serta kunci motornya. Setelah itu nodongin muka samurai, ngedodongin samurai. Ya, jadi keluarin semua yang ada di saku, keluarin semuanya pokoknya. Kalau enggak dikeluarin,
ya dibeset ngomongnya mah. Terus ya mau gimana lagi daripada nyawa taruhan gitu. Ya udah saya ngasihin barang berharga saya. Itu yang diambil sendiri apa berarti Kang? HP 2, kunci motor 1. Aksi kejahatan di kawasan ini kerap terjadi saat malam hari. Korban berharap polisi bisa segera menangkap pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Seorang pedagang somai menjadi korban begal sadis di Cipayung, Jakarta Timur. Aksi perampasan dan penganiayaan yang dilakukan belasan orang terekam CCTV. Kamera CCTV di rumah warga ini merekam jelas aksi begal sadis yang dialami seorang pedagang somai di Jalan Raya Alboido, Lobang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur pada dini hari. Belasan orang terlihat menganiaya dan merampas sejumlah barang korban, diantaranya tas berisi uang, handphone, dan juga dompet. Usai melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur menggunakan motor. Kejadian berawal saat korban Oyo akan pergi ke pasar untuk berbelanja. Namun saat baru keluar dari dalam gang rumahnya, tiba-tiba korban diberhentikan dan langsung dikeroyok para pelaku. Cuma dirampas tasnya. Isinya apa Pak tuh tasnya? Kalau si korban bilangnya itu isinya ada uang, karena dia mau belanja ya, uang, KTP dan STNK. Motornya sama HP? Motornya berarti aman? Motor aman. Mungkin HP juga ada di tas. Lokasi kejadian disebut warga menjadi salah satu titik rawan aksi kejahatan. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Cipayung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di kamar rumah kontrakannya di Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anak korban histeris menyaksikan ayahnya telah terbujur kaku. Warga Jalan Kirai 13 Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan gempar menemukan seorang warga tewas di dalam kamar rumah kontrakannya. Korban ditemukan dalam kondisi tergantung di dalam kamar. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP menyelidiki penyebab kematian korban. Mantan istri dan anaknya yang datang ke lokasi menangis histeris mengetahui ayahnya tewas mengenaskan. Menurut warga, korban baru saja tinggal di rumah kontrakan sejak 3 bulan lalu dan belum melaporkan diri ke RT setempat. Gantung dirinya informasinya pakai sarung. Pakai Jadi sarung memang polisi tadi cerita memang ini gantung diri yang berencana. Sepertinya memang korban depresi ya. Dia naik ke plafon, jebol, bikin 2 lubang, satu diikat, yang satunya buat sarungnya itu dia. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Setelah ditangkap di rumah kos di Malang, Jawa Timur, Gusti Ayu Dewanti atau Dea ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka pornografi. Mahasiswi ini diduga membuat dan menyebarkan video mesum dan foto syur dirinya di sosial media. Setelah diperiksa intensif, Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans ditetapkan polisi sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran konten pornografi. Polda Metro Jaya menaikkan status penanganan perkara kasus ini ke tahap penyidikan. Mahasiswi Universitas Diponegoro Fakultas Ilmu Budaya ini ditangkap polisi di rumah kosnya di Jalan Candi, Malang, Jawa Timur karena mengunggah foto dan video porno. Hasil pemeriksaan sementara, wanita 24 tahun ini diduga memproduksi dan menyebarkan video mesum dan foto sur dirinya melalui akun media sosial pribadi tersangka yang disita penyidik sebagai barang bukti. Alat bukti yang ada kan memang seperti kemarin berawal dari kita patroli cyber, kemudian kita dapatkan konten-konten yang dibuat oleh Dea dan disebarkan oleh dia sendiri terkait dengan video-video porno ya. Video-video porno dengan foto-foto yang syur. Penyidik pun memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan.
Seorang wanita muda di Muara Enim tewas akibat luka bakar dianiaya polisi kekasihnya. Pelaku pria beristri kesal korban memutus cintanya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sergap. Bantuannya, 87 untuk jalan muda, 86.